Memanfaatkan lahan di samping rumah ya guys. Udah mulai tumbuh bibitnya, nanti langsung dipindahkan di pagar belakang. Ini juga sudah mulai banyak bibitnya yang tumbuh. Kita hanya cuma memanfaatkan saja, daripada kosong di belakang ya kita pakai dia untuk tanam cabai, terung, tomat. Ini nanti bibit patai, bibit cariang, jengkol untuk ditanam di Onaja. Ini dia cabai kita yang sudah mulai besar. Ini dia guys. Nanti kalau udah besar baru kelihatan dia nanti. Di sana. Ini lahan kosong yang di belakang daripada tidak terpakai. Cuman tanahnya sudah padat dia, maka kita berinisiatif tidak menggunakan di tanah langsung, menanam di tanah langsung, tapi di pot. Ini buahnya belum terbentuk ya guys, baru cabai kutu ini yang itu baru mulai terbentuk ya guys. Kemarin baru kita kasih pupuk kandang, yaitu kotoran sapi, masih kecil-kecil ya guys. Kita manfaatkan karung-karung beras yang kosong daripada terbuang, mending kita kasih tanah, lalu kita tanam tanaman apa aja lah yang ada tanamannya, bibit cabai terus. Wah, ini udah mulai terbentuk dia bijinya. Maksudnya udah mulai terbentuk buahnya, bunganya sudah mulai. Walaupun masih sedikit ya. Daripada kita beli-beli cabai, mending kita tanam sendiri. Ini tanah lahan yang kosong, ini sudah kita pagar supaya tidak dicuri orang. Kita pagar di sana. Ini yang sebelah belum selesai, nanti kita hentikan pagarnya. Bibit kita masih banyak lagi, belum besar. Ini bibit terung nih.
belajar bertanam cabai, silakan merapat lokasi Kalea. Kita siap mendampingi untuk membantu cara bertanam cabai di pot maupun di tanah langsung. Nah, ini cabai kita masih banyak, nanti akan kita pindahkan di polybag-nya atau di karungnya. Ini guys, lihat guys, wah ini Mami, Bill, Bill. Oh, apa ini Ted? Bibit apa ini? Satu aja. Cuman ini aja. Tomat. Enggak, maksud saya cuman ini yang besar. Ini yang enggak besar nih. Ini jenisnya nililig nih ah. Yang ini. Oh ya. Nih, udah dipindahkan. Cuman sedikitnya. Hah? Tomat semuanya? Cabai. Enggak, cabai yang lain. Cuman ini. Dua. Banyak tuh. Ini satu lagi. Banyak dua, ada 10 batang. Pindahkanlah. Coraknya teh nanti. Wah, ini bercampur nih bibitnya ini. Ini sebentar lagi kita pindahkan ya guys. Ini mulai besar ini. Nanti tinggal dipindahkan di belakang lagi. Ini masih tempat tanahnya cukup subur ya, hitam. Kita ambil di on aja tanahnya di daerah rawa-rawa. Untuk di lahan yang besar, kali ini kita masih tanam yang di lahan yang kecil. Lahan yang besar nanti kita akan mulai, mudah-mudahan tidak ada halangan, kita mulai di awal bulan 1. Saat ini masih waktunya untuk di lahan belakang rumah, itu di pot atau di polybag atau di karung-karung bekas. Sementara ini dulu. Mulai besar. Sebetulnya kita masyarakat Mentawai itu tidak perlu mendatangkan cabai dari Padang lagi. Karena kenapa? Tanah kita subur, tanpa dipupuk pun tetap tumbuh. Kecuali tanahnya yang sudah keras boleh dipupuk. Kalau tanah-tanah seperti tanah rawa atau sejenis tanah-tanah gambut, itu tidak perlu dipupuk. Masalahnya tanahnya sudah subur, hitam. Hanya saja pada saat menanam di tanah atau di lahan langsung, di tanah langsung, itu tidak boleh langsung ditanam tanamannya. Setelah dibuat bedengan, itu harus didiamkan dulu beberapa minggu untuk menetralkan zat asamnya, zat asam tanahnya maksudnya. Karena ketika kita membuat bedengan yang baru, membuka lahan yang baru, pastinya tanah itu zat asamnya itu masih tinggi. Maka ketika langsung menanam, prosesnya
cukup lama menunggu tanaman itu bisa tumbuh besar dan kurang bagus hasilnya, maka ditunggu dulu. Berbeda dengan di polybag, setelah kita ambil sama juga halnya. Di polybag atau di karung-karung tentunya pasti sudah kita diamkan juga dulu sebelum kita tanam. Untuk semai bibit, langkah bagusnya memang dia memakai daun atau polybag kecil sebesar plastik es batangan itu, atau kita buat dari daun pisang atau dedaunan, kita gulung lalu kita klip kalau ada hektar gitu. Setelah khusus daun cabai atau daun terung, bibit, maksud saya bibit terung atau bibit cabai, kalau sudah tumbuh daun berdaun 5 atau 6, itu sudah boleh dipindahkan ke tempat penanamannya. Misalnya kalau di tanah langsung ya di tanah yang memakai mulsa ataupun yang tidak memakai mulsa. Tapi kalau sudah berumur, kalau yang di polybag atau di pot bisa langsung dipindahkan di pot. Atau teman-teman kalau membibitkannya itu satu-satu di pot, boleh langsung di tempat penanamannya, yaitu karung-karung yang bekas. Nah, model seperti ini kan sudah ini bibitnya ini sudah berdaun 6 nih, 1 2 3 4 5 6, itu sudah bisa dipindahkan ke tanah atau ke lahan tanamnya, ke polybag, supaya dia kena matahari dan perkembangannya atau pertumbuhannya cepat. Ya, daripada lahan kosong, mending kita manfaatkan. Gitu ya guys. Cabai mahal, terlalu mahal. Yang ini baru disemai ya teman-teman. Nah, ini baru disemai kemarin. Ini dulu saya beli potnya ini pas saya kena togel, beli pot kena togel, beli pot. Untuk sebetulnya pot itu digunakan untuk tanam-tanam bunga, jenis apapun bunganya, pokoknya ditanam di tempat ini. Tapi ya karena bunganya banyak dicopot-copot orang, anak-anak terutama, saya memanfaatkannya untuk tanam cabai. Ini lumayan juga potnya itu, termasuk yang di sana yang lain-lain tuh. Nanti kalau sudah berumur kurang lebih 2 minggu, ini langsung kita pindahkan ini, karena daunnya ini masih belum besar sih, dan baru dipindahkan di wadah tanamnya. Wah, ini pupuknya ya guys, tai ayam teman-teman. Pupuk langsung tai ayam ini dikasih nih. Ini dipegang-pegang tai ayam ini. Lihatlah, luar biasa, ini subur. Memang tai ayam itu jangan dianggap remeh untuk tanaman. Memang untuk pupuk tidak perlu sebetulnya,
biarlah kita pegang-pegang, tapi nanti hasil cabenya kan bukan tai ayam juga yang dimakan. Yang dimakan cabe. Ini guys ya, subur ya, wah luar biasa. Ini teman-teman, ini juga kita tanam apa namanya ini, kalau di Mentawai bahasanya sikopuk. Ini sangat perlu ya, sangat penting. Biasanya kalau orang ada yang kerasukan atau yang kena tersapa atau campuran-campuran obat-obatan yang lainnya, pasti diperlukan yang namanya sikopung, terutama bagi para tabib yang mengobati orang sakit maupun dukun sikere, itu memerlukan sikopuk. Dan bahkan kita masyarakat biasa pun ya. Wah, ini karung beras SPHP guys, yang dulunya harganya 50.000 di susteran, kini di susteran sudah 70.000 ya guys, naik drastis harganya. Entah apa yang terjadi, masyarakat menjerit. Nah, nanti kalau cabai ini tumbuh guys, mudah-mudahan tidak mahal ya guys, seperti karungnya. Maksudnya seperti berasnya mahal. Mudah-mudahan cabai cukuplah 5.000 per on atau 40.000, 50.000 per kilo. Ya, teman-teman yang mau bertanam cabai, yang mau belajar atau mau bertanam, silakan merapatnya guys. Soalnya perlu loh Mentawai itu kita kembangkan, kita galakkan. Apalagi kita di Mentawai masih sangat jauh dari harapan soal pertanian, terutama pertanian atau tanaman hortikultura ini. Karena kita sejauh ini, dari sejak Mentawai, sebelum Mentawai berdiri pun, atau sejak Mentawai berdiri jadi kabupaten, bahkan sebelum berdiri masih berkabupaten di Padang Pariaman, itu masih mendatangkan cabai dari Padang. Saya masih ingat dengan kapal apa namanya dulu, kapal perintis dulu, dia berlabuh di Muara Saibi itu membawa cabai. Hingga saat ini pun cabai masih banyak didatangkan dari Padang. Mengapa kita tidak bisa melakukannya? Karena cabai itu sebetulnya gampang cara menanamnya, tidak terlalu susah. Hanya saja memang perlu keseriusan untuk merawat cabai. Ya, saya rasa kita harus merubah pola pikir. Saat ini jangan lagi mendatangkan cabai dari Padang, tomat, apapun jenis tanaman hortikultura atau sayur-sayuran lainnya, kecuali yang tidak bisa tumbuh untuk ditanam di Mentawai. Ya, mungkin video kali ini teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi teman-teman semua ya.